Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Gupi KGS. Dan kali ini saya akan berbagi trik atau tips beberapa tips cara untuk berbisnis ikan gupi. Bisnis ikan gupi itu mulai dari apa saja sih? Nanti kita saksikan dan saya akan berbagi trik yang pernah saya alami. Oke guys, kembali ke pembahasan yang awal untuk trik-trik berbisnis ikan gupi yang bisa menghasilkan uang ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jadi intinya dari awal itu kita harus memilih dari 3 tahapan. Kita itu mau berbisnis jual partaian, jual kualitas, atau jual video. Jadi 3 ini yang kita bahas. Kebanyakan sih orang cuman melihat dari penjual dan seller-seller yang sudah lama main gupi, itu sering jual, terus sering laku, terus banyak yang beli dan pemasukannya lumayan besar. Jadi itu hanya orang itu terinspirasi melihat pemain lama itu laris manis, jadi kepingin. Pas dia coba, ikan mati karena dia cuma nafsu kepingin melihat ya penjual tadi laris, jadi dia ingin ikut menjual juga. Ternyata dia tidak tahu triknya. Jadi intinya kalau kita mau berbisnis gupi ini, bukan hanya berbisnis, kita harus mencintai ikan ini juga. Kita kalau main ikan gupi, kita harus hobi di ikan juga. Biar kita paham, biar kita sepakat antara hati sama bisnis tadi. Jadi inti awal tadi memilih satu, mau jual partaian, jual kualitas, atau jual video. Ini 3 trik. Bisa juga kita pakai jual partai dan kualitas. Jadi intinya kalau kita mau jual partaian, kita harus punya tempat besar. Jadi kita keluar modal, beli beberapa pasang, ditaruh di tempat yang sudah disiapkan. Nanti ikan berkembang biak
dan kita jualnya partaian. Jadi jual partaian bisa 20 pasang sekali jual, atau 30 pasang, atau berapa pasang. Tapi di situ juga kalau kita hanya nafsu tanpa tahu perawatan ikan, ya otomatis kita gagal panen. Karena beli taruh pasti mati, beli taruh pasti mati. Inti kuncinya salah satu tadi, kita harus mencintai ikan ini biar kita bisa dicintai oleh ikan dan dikasih rezeki dari ikan tadi. Dan juga kalau kita mau jual partaian, kita harus pilih-pilih dan tahu ikan mana yang kuat untuk dikembangbiakan lewat kuantitas. Jadi dia kawin massal di situ banyak. Ya mungkin seperti ikan-ikan black mussel, platinum red tail big air, mosaic, itu ikan-ikan yang kuat untuk yang biasa juga dipartai-partaikannya itu. Jadi kalau kita sudah tahu triknya, kita gampang untuk main partaian, terus jual partaian, itu gampang. Jadi kalau kita memilih trik yang kedua, itu yang kualitas. Tapi kalau kita udah main kualitas, otomatis harganya lebih tinggi dari partaian. Biasa kita jual partaian sekian puluh pasang harga sekian juta, yang kita jual kualitas mungkin satu pasang pun sudah bisa 1 jutaan. Jadi kita harus pilih yang mana. Kalau kita udah main kualitas, otomatis kita beli modal cukup besar karena ikan yang berkualitas dan juga perawatan yang agak ribet. Jadi ikan tadi udah umur sebulan, kita udah kelihatan ikan tadi jantan, male sama female, otomatis kita harus sortir biar tidak terjadi pernikahan dini. Dan di antara beberapa pasang kita sortir tadi, otomatis tidak seluruh ikan itu juga menjadi ikan yang berkualitas, karena sebagian besar minimal berapa persen pasti dapat yang berkualitas, dan kebanyakan juga dapat yang tidak kita harapkan. Jadi kalau kita main kualitas, otomatis kita lebih menyayangi ikan, perawatan lebih daripada kita merawat ikan yang kita bermain di partaian atau kuantitas tadi. Kalau itu kita mau main kualitasnya, jadi ya tergantung kita mau pilih yang mana sih. Nah, dan yang ketiga ini saya akan bahas, kita main partaian kualitas atau hanya bermodal video. Maksud saya bermodal video itu, jadi untuk zaman sekarang, jika kita mempunyai HP Android tapi tidak bisa menghasilkan uang, mending tidak usah mempunyai HP Android, karena zaman sekarang sudah zaman canggih. Maksud saya buat para teman-teman yang belum mempunyai pekerjaan dan mempunyai HP Android, ini bisa digunakan untuk bisnis. Jadi bisnisnya tadi banyak dari HP ini, karena sekarang sosial media sangat luas, apapun bisa dijual di sosial media. Maksud saya jual video tadi, kita punya teman nih, ini kita kan pengangguran, kita mau beli partaian untuk jual lagi nggak ada modal, kita cuma memodalkan HP, otomatis harus ada kuota. Jadi jual video tadi gampang, kita main tempat teman yang punya farm ikan, nggak terlalu harus mewah punya tank banyak sih, yang penting punya teman, atau teman kita itu punya, atau teman kita itu petani ikan, kita bisa bermodalkan video ikan yang di petani tadi. Jadi ibarat ada teman datang ke sini mau lihat-lihat ikan dan dia mau bantu jual,
Ya videoin aja nih, di videoin, tapi background jangan dikasih tahu sih, di videoin udah posting. Harga ya, kalau harga sih ya sebelum video kita harus tanya dulu ini jual berapa, biar kita tahu kan, biar nggak salah jual juga. Jadi videoin, ada berapa jenis di farm itu semua di videoin kalau dia boleh suruh jual. Jadi di videoin, posting, karena grup gupi sudah luas sekarang di Palembang. Jadi posting pakai akun asli, jangan akun fake, akun asli, posting di situ. Posting tadi sih ya, ikan tadi kalau bisa posting 10 jenis terus. Kita kan nggak ada kerjaan, sudah diposting, kita harus sigap. Kalau ada masuk yang tanya PM, ladeni dengan cara kita kedatangan tamu di rumah. Karena pembeli lewat HP sama itu harus disamakan dengan pembeli yang datang ke rumah. Bedanya cuma satu, pembeli yang lewat HP itu nggak bisa ngopi bareng, lewat langsung ke rumah itu bisa ngopi bareng. Jadi intinya walaupun dia mengelobi lewat HP, cara kita menyambut pun harus sama dengan dia ke rumah. Jadi intinya tidak ada yang dibeda-bedakan, biar pembeli tadi lebih wah karena disambut dengan ya kata-kata yang enak, terus penjelasan yang enak. Dan juga intinya satu, jadi kalau kita mau dagang ikan kita harus tahu dan bisa menjelaskan ikan-ikan yang kita jual. Seandainya kita jual AFR ya jelasin saja. Kalau dia tanya apa ya belum ngerti, tanya lagi sama yang tahu, terus nanti jawab lagi. Sebenarnya gampang sih. Jadi intinya buat teman-teman jangan mudah tergiur melihat teman lain itu sudah dagangan laris untuk bisnis ikannya, karena cuma tergiur dan kita coba-coba ternyata hasilnya beda. Jadi intinya kita harus mencintai ikan itu sendiri, biar kita diberi rezeki karena kita mencintai dia tadi. Kalau hanya kita sombong mempunyai modal banyak dan beli ikan banyak, terus kita jual lagi, besok ikan mati, gimana? Karena kita itu harus saling mencintai sesama makhluk hidup. Karena rezeki kita dari dia, dan dia itu adalah penguasa hidup. Terima kasih teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya dan sekurangnya saya mohon maaf karena ini pengalaman pribadi saya. Jika berkenan menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Gupi KGS dimanapun dan kapanpun. Dan jika tidak berkenan dengan video ini, silakan menonton, siapa tahu bisa menambah wawasan dan menambah pengalaman buat teman-teman. Dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.